anugerah yang terbesar, kesempatan yang paling indah. Mari kita gunakan waktu yang sebentar ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan, bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Kita semua mau siapkan hati kita, kita mau angkat pujian, sujud dan bersyukur. Dan kita mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Makasih ya Yesus, makasih ya Allah. Sempurna mengasihi.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang kami bawa Tuhan. Dalam lubuk hati kami, kami puji Engkau. Dari dasar hati kami, kami muliakan nama Engkau. Amin, amin, amin Jesus. Terima kasih Jesus, terima kasih. Amin. Terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Jesus. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Suparno tampil ke depan pimpin doa untuk pembukaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus putranya yang tunggal. Tuhan, sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan yang ada pada kami ya Tuhan, supaya apa yang kami bawa boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, song leader, singer, pemain musik, haleluya Tuhan, penari altar. Tuhan pakai semuanya supaya layak di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami, supaya setiap orang yang datang pada hari ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Bahkan yang punya persoalan, Engkau adalah jawaban kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini awal pertengahan sampai tamatnya. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kami. Suasana surga hadir dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami semarak memuji memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mau ganti pujian kita dengan
Betapa baiknya Tuhan Yesus. Seperti doa dari Bapak Suparno ya, mari suasana surga kita hadirkan di tempat ini. Sehingga tidak usah tunggu-tunggu nanti kita meninggal kita merasakan surga. Di dunia pun kita dapat merasakan surga asal kita connect dengan Tuhan. Terus bekerja dan kita merasakan dahsyatnya Tuhan. Dia sungguh baik.
kedua tangan kita. Kita tunjukkan jempol kita kepada Tuhan. Kita katakan, Dia Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Namun sebelum itu, kita mau baca ayat sepekan kita. Kita mau baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, 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 amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dalam pujian ini mengatakan, ada banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan. Namun kita imani dan kita yakini bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
masalah-masalah, ada problem hidup yang sudah lama kita gumuli, sampai kita lupa. Namun sore hari ini kita diingatkan bahwa apa yang tidak pernah terfikirkan, apa yang tidak pernah kita minta, apa yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup kita, sore hari ini dengan iman kita katakan, Dia sudah sediakan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh hebat. Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Di saat kami berbalik kepada Engkau, saat itu kasih langsung melengkapi hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak ingin, kami ya Yesus akan selalu duduk diam di bawah kaki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, yang tak pernah terpikirkan, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Glory. Hidupku yang tak pernah. Amin, amin. Dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang Kau sediakan bagiku. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Nita tampil ke depan pimpin doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Tuhan, biarlah pujian kami, lagu-lagu yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kadang kami merasa Tuhan, kadang kami yang tidak mungkin Tuhan, itu bisa menjadi mungkin karena kami percaya Tuhan, kami mempunyai satu Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan.
boleh kami materaikan di dalam tingkah laku kami Tuhan, untuk kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jujur ya, hari ini hari pertama saya di depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu saya pernah setelah main musik, waktu firman saya ke depan. Cuma saya memang benar-benar merasakan pujian demi pujian, kata demi kata, benar-benar itu menggambarkan tentang kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat ya. Saya nggak bisa berhenti untuk meneteskan air mata. Saya nggak bisa berhenti untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena ya memang Allah yang kita sembah memang Allah yang begitu baik. Coba kita boleh angkat tangan kita ya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Ini lagu ini kata-katanya sederhana sekali. Hanya Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Kalau kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Bahkan pujian saya di minggu lalu, kasih setia Tuhan tidak pernah pudar. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti buat kehidupan kita semua. Bahkan mungkin di sepanjang hari ini, mungkin apapun yang kita hadapi, kita bisa mampu itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa sanggup itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan seperti saya sendiri, saya untuk bisa duduk di depan, itu sebuah tantangan buat saya. Saya ingat almarhum bapak saya. Saya ingat bagaimana selama 1 tahun saya harus berjuang dengan kekuatan Tuhan. Sampai detik ini pun saya berdiri di tempat ini kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya gak akan mampu. Bapak Ibu semua di tempat ini, kita selama hidup dalam dunia pasti ada masalah. Tapi selama ada Tuhan, semuanya pasti baik adanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Tunjuk hati kita, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagi, meskipun ada dalam masalah kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik. Meskipun mungkin kita lagi sakit saat ini, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Yesus. Yesus, Dia baik bagi, sekali lagi, Yesus, Dia baik. Saya rindu kita beri tepuk tangan ya buat Tuhan karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tema kita sederhana tentang kebaikan Tuhan di bulan ini. Dan subtema saya yang saya dapat, saya punya subtema sebuah bukti kebaikan Tuhan. Sebuah bukti kebaikan Tuhan. Coba kita sama-sama katakan sebuah bukti kebaikan Tuhan. Sebuah bukti kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat ya hidup kita saat ini, kita bisa melangkah ke gereja saat ini, kita bisa pergi ke gereja saat ini, semua karena bukti kebaikan Tuhan. Kita bisa kuat semua karena bukti kebaikan Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap meneteskan air mata karena ya memang Tuhan itu yang kita sembah itu Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang begitu baik yang tidak ada kita temukan di tempat lain. Kita buka ayat pertama kita ya. Di dalam kitab Mazmur 106 ayat yang ke-1. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Mazmur 106 ayat yang ke-1. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah menemukan katakan amin. Masih ada kresek-kresek, berarti masih ada yang belum menemukan. Oke, sekali lagi, yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Kita baca ya, ayat ini 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan keyakinan kita ya. 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayat ini kita lihat bagaimana kita selayaknya kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Karena memang Dia adalah Allah yang baik. Allah yang baik bukan di hanya waktu-waktu tertentu. Allah yang baik bukan hanya di musim tertentu, tetapi ayat ini jelas sekali mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya. Kebaikan Tuhan selama-lamanya. Sepanjang masa. Tidak ada habis-habisnya. Tidak pernah berubah. Kekal itu kasih Allah terhadap setiap kita semua. Mungkin kasih manusia bisa berubah. Tapi kasih Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasih Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Bahkan ada pujian juga yang mengatakan Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Lagu apa itu ya? Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Karena memang Dia adalah Allah yang kasih-Nya selama-lamanya. Sepanjang masa. Tidak habis-habisnya. Kekal. Tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Cuma terkadang kita yang merasa, Tuhan kenapa Engkau kok kasih-Nya berubah? Kadang-kala hanya perasaan kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan kok gak mendengar ya seruanku. Tuhan kok gak mendengar ya jawabanku. Padahal kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Ada pujian lama juga yang bilang, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Apa? Selama-lamanya. Tuhan Yesus kasih-Nya tidak berubah. Selama-lamanya tetap sama. Kasih setianya tidak pernah berubah. Tidak pernah pudar. Selalu ada menyertai setiap kita. Ada pembelajaran yang saya ingin bawa, yang saya dapat dari Tuhan. Kita akan belajar dari
kisahnya bangsa Israel lagi. Di beberapa minggu lalu yang berbicara tentang keputusan, itu juga saya bawa kisahnya bangsa Israel. Dan di sore hari ini juga saya mendapat, ternyata ada kisahnya bangsa Israel. Mereka berubah-ubah pengiringannya di dalam Tuhan, mereka berubah-ubah kesetiaannya di dalam Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang tidak pernah berubah selalu ada menyertai bangsa Israel. Kita buka ayat kita, kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 48. Kita nggak usah baca, saya akan baca garis besarnya aja. Kita lebih lihat yang pertama di perikopnya ya. Mazmur 106 ayat 1 sampai 48. Mazmur pasal 106, kita baca perikopnya ya. Bagi kita yang membawa Alkitab ataupun dari HP, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop apa? Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Di situ perikopnya terdapat kasih setia Allah, lalu dan ketegaran dari bangsa Israel. Kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang bertolak belakang ya, yang tidak sinkron. Harusnya yang kita ketahui ketika kita menerima kebaikan dari Tuhan, harusnya yang muncul adalah kebaikan juga. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana bangsa Israel secara nenek moyang bangsa Israel, bagaimana yang mereka berkali-kali mendapat kebaikan. Mereka berkali-kali menerima kebaikan dari Tuhan. Mereka berkali-kali menerima pengampunan dari Tuhan. Mereka berkali-kali menerima yang terbaik dari Tuhan. Tetapi di sini perikopnya, jika kita baca semua dalam satu perikop, kita akan menemukan berkali-kali juga bagaimana bangsa Israel yang tegar hatinya. Bangsa Israel yang keras kepala. Bangsa Israel yang tegar tengkuk. Saya di sini ada pembagian-pembagian yang kita akan baca. Bagian yang pertama kita akan melihat tentang kasihnya Tuhan di dalam ayat 6 dan 7. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka apa? Memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Di sini kita melihat bagaimana hal negatif yang diperbuat mereka. Di sini dikatakan mereka tidak di ayat yang ke-6. Mereka telah berbuat dosa, telah bersalah, telah berbuat fasik. Ayat 7, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti. Mereka enggak mengerti. Bahkan kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup, saya akan bukakan. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Keajaiban segala mujizat yang kau adakan di Mesir tidak berkesan. Firman Allah yang hidup mengatakan tidak berkesan. Jadi setiap perbuatan baik yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan kepada mereka, itu tidak membuat berkesan dalam hati mereka. Kalau di sini dikatakan mereka tidak mengerti, karena mereka nggak berkesan dalam hati mereka perbuatan yang Tuhan berikan. Bahkan mereka lupa, mereka tidak ingat besar kasih setianya Tuhan. Jadi bukan hanya mereka tidak sadar, tidak mengerti, mereka tidak berkesan dalam hatinya, tetapi mereka melupakan. Ini begitu ngeri ya. Mungkin kadang-kala ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Banyak sekali menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi setiap keajaiban besar yang Tuhan berikan, ternyata tidak berkesan dalam hatinya. Menganggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi kita lihat di ayat 8-10.
Mereka sudah memberontak, tapi di sini dikatakan demikian. Namun diselamatkannya mereka oleh karena apa? Namanya, untuk memperkenalkan apa? Keperkasaannya. Ayat 9. Dihardiknya laut Tebrau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Ayat 11. Air menutup para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Padahal mereka sudah menerima kebaikan Tuhan, tapi mereka melupakan, mereka tidak ingat, mereka nggak mengerti, mereka memberontak. Tapi Tuhan masih panjang sabar. Tuhan masih menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi mereka. Lalu pembagian yang kedua di ayat 13 sampai 14, mereka udah dapat kasih setia Tuhan. Tetapi di ayat 13, tidak lama setelah itu apa yang dikatakan? 2-3. Tetapi segera mereka apa? Melupakan apa? Perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Begitu ngeri ya. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka mencobai Allah. Mereka cemburu kepada Musa. Di ayat 16 dikatakan, mereka cemburu kepada Musa dan Harun. Bahkan di dalam ayat 19 sampai 22, mereka membuat Allah lain dan mereka sujud menyembah. Bukan hanya memberontak, lalu mereka kembali lagi sama Tuhan karena kasih-Nya, tetapi tidak lama setelah itu mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi. Begitu ngerinya kehidupan mereka. Padahal Tuhan itu udah terlalu panjang kasih, panjang sabar, kasih setianya selalu menyertai mereka. Mereka memberontak tapi kasih Allah tetap selalu menyertai mereka. Tetapi kembali lagi mereka berbuat onar di hadapan Tuhan. Ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Lah, kita menemukan kembali mereka udah melupakan kembali kebaikan Allah, mereka udah mencobai Allah, mereka udah cemburu kepada hamba-hambanya Musa dan Harun. Mereka bahkan membuat patung anak lembu dan sujud menyembah. Itu sesuatu yang parah kembali mereka kerjakan. Tetapi di sini karena Tuhan melihat Musa orang pilihannya, Musa menjadi penengah untuk bangsa Israel pun mendapatkan kasih setianya lagi. 2 kali ya. Sekarang yang ketiga, ayat 24 sampai 25. Tegar tengkuk sekali bangsa Israel. Ayat 24 sampai 25. Mereka apa? Menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah firman yang berbicara tentang 10 pengintai. Inilah ceritanya. Jadi bagaimana sebenarnya mereka udah 2 kali mendapat kasih setia Tuhan. Kembali lagi mereka menggerutu, kembali lagi mereka menolak, kembali lagi mereka tidak percaya. Tapi kita lihat di ayat yang ayat 28-29. Ini pun hal negatif yang mereka kerjakan. 28-29. Mereka berpaut pada Baal Peor, memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Ayat 30. Tapi kembali lagi Tuhan kembali nyatakan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan apa? Hukum. Maka berhentilah tulah itu. Hanya karena satu orang menjadi penghubung kasih setia Tuhan nyata bagi bangsa Israel. 3 kali udah mendapat. Kita melihat ada sekali lagi yang mereka lakukan. Ayat yang ke-34 sampai 39. Di sini kisahnya bagaimana mereka disuruh menghabisi musuhnya. Bangsa-bangsa yang telah diperintahkan Tuhan untuk dimunahpustahkan.
Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka apa? Bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar apa? Cara-cara mereka bekerja. Ayat 36. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-hala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Yang harusnya mereka menghabisi, tetapi mereka membuka celah. Akhirnya apa? Mereka bercampur baur. Mereka belajar cara hidup yang salah. Mereka beribadah kembali kepada Allah bangsa lain. Mereka menajiskan diri. Kembali lagi. Tapi kembali lagi. Ayat 43. Kita baca sama-sama 2, 3. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Ayat 44 sampai 46. Kembali lagi kasih setia Tuhan. Namun Tuhan menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar apa? Teriak mereka. Kembali lagi loh, kasih setia Tuhan itu nyata bagi mereka. Mereka udah berkali-kali meninggalkan, berkali-kali jatuh di tempat yang sama. Tetapi kembali lagi, 44 kembali lagi Fon. Tetapi ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar apa? Teriak mereka. 45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ayat 46. Diberinya mereka pendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Oke, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu benar-benar terbukti kebaikannya totalitas buat bangsa Israel. Tidak pernah pudar. Meskipun bangsa Israel mereka berkali-kali meninggalkan Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tetap selalu terbuka. Kasih setia Tuhan juga selalu terbuka buat kita semua. Bagi setiap kita yang mau kita kembali kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan di malam hari ini bagi kita semua, kebaikan Tuhan yang seperti apa yang kita pahami malam ini? Pemahaman tentang kebaikan seperti apa yang kita pahami malam ini? Kebaikan Tuhan seperti apa yang kita harapkan untuk kita terima malam ini? Apakah hanya sebatas berkat? Tuhan, aku mau setia cuma karena berkat. Apakah hanya sebatas mujizat? Aku mau setia cuma karena mujizat. Apakah hanya sebatas untuk pemuas kehidupan kita? Kalau kita hanya memberi pengertian tentang berkat Tuhan, tentang kebaikan Tuhan hanya sebatas berkat, mujizat, pemuas hidup kita. Kalau seandainya apa yang terjadi oleh Ayub itu pun kita alami, apakah kita akan tetap bilang Tuhan Yesus itu baik buat kita? Kemarin ibadah pemuda remaja menyinggung tentang Ayub. Ayub orang yang saleh. Ayub orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ada masalah enggak? Ada masalah bertubi-tubi. Bahkan Alkitab, drama Natal beberapa tahun lalu menggambarkan tentang Ayub. Tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Bagaimana baru mendengar satu kabar, datang kabar lain. Belum selesai kabar yang kedua, datang lagi kabar lain. Belum selesai masalah ini, datang lagi kabar yang lain. Bertubi-tubi.
Tetapi kita bisa menemukan kitab Ayub pasal 2 ayat 10. Kitab Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita belajar dari satu tokoh ini, bagaimana permasalahan, jangan jadikan pemahaman yang salah tentang kebaikan Tuhan itu akhirnya membuat kita mundur dari Tuhan. Tetapi jadikan pemahaman yang benar tentang kebaikan Tuhan itu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai pemahaman yang salah tentang kebaikan Tuhan itu bisa berakibat kita meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Tetapi jadikan pemahaman yang benar tentang kebaikan Tuhan dengan tujuan supaya kita tidak jatuh jauh dari Tuhan. Dari kisah ini ada satu hal yang dapat kita pelajari tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita setiap hari itu bukanlah berbicara tentang berkat, bukanlah berbicara tentang mujizat, bukanlah berbicara tentang segala keinginan yang kita maui itu tercapai, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kebaikan Tuhan yang memang benar-benar nyata itu adalah penyertaan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita bukan terpusat kepada berkat, bukan terpusat kepada mujizat, bukan terpusat kepada hal-hal yang kita inginkan, tetapi hanya satu hal. Berbicara tentang penyertaan. Ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang menjadi masalah di depan, Tuhan pun turut bekerja. Apapun yang kita alami sakit penyakit, ketika Tuhan beserta kita, menyertai kita, Tuhan pun turut bekerja. Oleh karena itu, kebaikan yang terbesar setiap hari yang kita terima adalah penyertaan. Itu yang saya temukan. Di setiap kondisi, Tuhan itu adalah Allah yang menyertai. Tuhan itu memperhatikan langkah hidup kita. Tuhan itu mengawasi langkah hidup kita. Tuhan itu memantau langkah hidup kita. Ada pujian sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tahu arti kata ini, Tuhan melihat? Tuhan melihat berarti Tuhan mengawasi. Tuhan melihat berarti Tuhan memantau. Tuhan melihat berarti Tuhan apa? Menyertai hidup kita. Apapun yang dikerjakan kita, Tuhan ternyata peduli loh sama kita. Mungkin saya sebagai gembala gembala junior tempat ini, saya gak akan bisa memantau Bapak Ibu di tempat ini selama 24 jam. Gak akan bisa. Mungkin dalam satu minggu saya cuma bisa temukan berapa jam saya bisa tahu, oh ternyata keluarga ini ada masalah, oh ternyata keluarga ini lagi sakit. Itu pun kalau saya dengar. Tetapi Tuhan kita, Allah yang kita sembah, adalah Tuhan yang memantau kita. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan melihat segala sesuatunya. Contoh sederhananya ini, tadi kita lihat kisahnya bangsa Israel. Tuhan lihat gak mereka berbuat jahat? Tuhan lihat gak mereka berbuat hal yang tidak baik yang harusnya mereka kerjakan? Tuhan lihat. Tuhan lihat gak mereka menyembah patung? Tuhan lihat. Tuhan lihat gak mereka hidup bercampur baur dengan bangsa yang harusnya mereka bunuh? Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Berarti Tuhan menyertai mereka.
Dan kita temukan ketika Tuhan menyertai mereka, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Tuhan berikan kasih-Nya kembali. Meskipun mereka memberontak, meskipun mereka mendukakan Tuhan, tetapi Tuhan memulihkan kembali karena apa? Tuhan menyertai mereka. Hidup kita di tempat ini, setiap musim kehidupan, apapun yang kita kerjakan, apa yang baik, apa yang jahat, Tuhan melihat, Tuhan menyertai kita. Seandainya toh kita jatuh, seandainya toh hamba Tuhan pun jatuh, tetapi karena Tuhan yang menyertai, Tuhan pun bisa pulihkan kita. Seandainya kita meninggalkan Tuhan, kita memberontak, kita kecewa sama Tuhan, karena Tuhan menyertai, Tuhan pun bisa pulihkan kita kembali. Tuhan bisa mengangkat kita kembali dan kita kembali masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Itu sangat mungkin di hadapan Tuhan bagi saya. Bahkan kalau kita ingat ya, dari kisahnya Adam dan Hawa pun, Kejadian pasal 1 ayat 29, dari penciptaan, ternyata Tuhan pun begitu melihat, begitu mengawasi, begitu peduli. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu apa? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tuhan benar-benar sertai, demikian detailnya Tuhan menyediakan segala sesuatu karena Tuhan mengasihi Adam. Pasal 2 ayat 18, nggak hanya sampai situ. Pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lah, karena Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, Tuhan menyertai, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Menjadikan penolong, bukti penyertaan. Lalu di pasal 3 ayat 21, meskipun manusia Adam dan Hawa jatuh, pasal 3 ayat 21, kita lihat lagi di sini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Tuhan tahu yang terbaik karena apa? Tuhan menyertai, Tuhan mengawasi. Berbicara tentang berkat, tadi saya katakan berkat yang sesungguhnya yang terbesar dalam kehidupan kita adalah penyertaan. Dan itu sesuatu yang begitu dahsyat yang kita bisa terima dari Tuhan. Cuma tidak banyak orang yang mengerti dan memahaminya. Gak mengerti, gak paham. Sama seperti nenek moyang. Tadi dikatakan apa? Tidak membekas dalam hati mereka. Kadangkala meskipun kita sama-sama di gereja saat ini, tetapi kadangkala kita tidak memahami ternyata kasih setia Tuhan itu benar-benar melimpah dalam kehidupan kita. Kita masih merasa kurang. Kita masih merasa, Tuhan, kenapa kok Engkau memberikan seperti ini? Kita masih merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Sama seperti nenek moyang, mereka gak merasa puas dengan apa yang Tuhan udah kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa sanggup melewati danau Teberau. Mereka sanggup melakukan hal-hal perkara besar, tetapi tidak membekas dalam hatinya. Jangan sampai setiap kita semua di tempat ini, kebaikan Tuhan, hal-hal kecil, hal besar, jangan sampai itu tidak membekas dalam hati saudara. Tetapi jadikan itu sesuatu yang begitu dahsyat ya penyertaan-Mu buat aku. Meskipun aku ada dalam masalah, tetapi aku tetap mau menerima yang baik. Mau tetap menerima yang tidak baik. Kita terima semuanya.
Jadikan setiap pengalaman di dalam Tuhan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan melekat dalam hati kita, tertanam dan terus kita ingat. Pujian saya yang minggu lalu, kasih karunia. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia. Apa? Menantiku tuh berlari padamu. Wah, begitu besar ya. Meskipun walaupun terkadang aku jatuh, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun kita mengira Tuhan mungkin gak bisa memulihkan aku, Tuhan gak bisa mengampuni aku, dosaku terlalu besar. Tetapi apa yang kita pikirkan tidak sama seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah pudar. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak pernah pudar dan tidak pernah berubah buat setiap kita tempat ini. Ketika bangsa Israel pun menerima kasih Tuhan yang begitu besar, kita pun di tempat ini kita bisa menerima kasih setia Tuhan yang begitu besar. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada berkat. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada mujizat. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting dari apapun di dalam dunia yang kita miliki. Penyertaan Tuhan sangat penting. Hanya di dalam penyertaan Tuhan kita akan merasa selalu aman. Hanya di dalam penyertaan Tuhan kita akan selalu merasa tenang. Dan hanya di dalam Tuhan kita akan merasa selalu damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat, hanya kita dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat. Nah, ya kebalik ya. Hanya Yesus, apa? Jawaban hidup. Kenapa saya katakan begitu pentingnya penyertaan? Karena segala sesuatu yang kita cari, tenang, damai, kekuatan, apapun, hanya kita dapat, jawaban kita hanya di dalam Yesus. Begitu dahsyat ya kebaikan Tuhan itu buat kita. Wah, begitu dahsyat sekali. Lalu tadi yang pertama kita berbicara, kita melihat bagaimana sisi kebaikan Tuhan yang kita terima. Jangan sampai itu tidak membekas, jangan sampai itu kita lupakan, jangan sampai kita pandang sebelah mata, tetapi jadikan kebaikan Tuhan itu tertancap dalam hati dan selalu membawa kita untuk kita selalu mengucap syukur. Kembali lagi, Mazmur 106 ayat 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua. 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Hanya orang-orang yang tertancap di dalam hatinya, hanya orang-orang yang mengerti kebaikan Tuhan dengan benar, dia akan bisa seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan awal, haleluya. Ada tanda seru ya, haleluya. Jadi benar-benar merasa sukacita yang begitu besar, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oleh karena itu, jangan seperti nenek moyang bangsa Israel, bagaimana setiap mujizat yang diadakan tidak berkesan. Tetapi jadikan setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang kita alami, itu berkesan sangat dalam hidup kita, sehingga kita bisa mampu memuliakan Tuhan sepanjang waktu kita. Lalu pembahasan kita yang kedua,
Ternyata yang saya temukan, hidup kita adalah sebuah bukti kebaikan Tuhan. Siapa yang menyadari ternyata hidup kita ini bagi orang lain ternyata sebuah bukti kebaikan Tuhan. Mungkin orang bisa diberkati loh dari kehidupan kita. Kehidupan kita bisa memberkati orang lain. Kehidupan kita bisa menjadikan cara kehidupan yang berbeda. Oh, orang itu mendapat masalah tapi kok tetap bersuka cita ya. Orang itu mendapat pergumulan bertubi-tubi tapi kok tetap bersuka cita ya. Nah, oleh karena itu poin yang kedua yang saya temukan di sini dari Mazmur 100 pasal 106 ini. Ternyata hidup kita ini adalah sebuah bukti kebaikan Tuhan. Coba katakan di sebelahnya, kamu, kehidupanmu bukti kebaikan Tuhan loh bagi orang lain. Kita kembali ke pasal 1 ayat 1 sampai 2, Mazmur 106 ayat 1 sampai 2. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau, kasih-Mu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Siapakah yang dapat menghitung mujizat-mujizat Allah yang mulia? Siapakah yang dapat mengatakan bahwa Ia telah cukup memuji-muji Tuhan? Sekali lagi di ayat 2 ditekankan. Siapakah yang dapat menghitung mujizat-mujizat Allah yang mulia? Siapakah yang dapat mengatakan bahwa Ia telah cukup untuk memuji Tuhan? Tidak ada kata cukup untuk kita merasa udah cukup untuk memuji Tuhan. Tidak ada kata puas untuk kita berkata, Tuhan udah cukup Tuhan, aku udah cukup ya, aku untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk meninggalkan Engkau, udah cukup. Ayat ini mengatakan tidak ada siapapun yang dapat mengatakan bahwa ia telah cukup memuji-muji Tuhan. Karena setiap hari penyertaan Tuhan, setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu baru, tidak pernah berubah. Oleh karena itu tidak ada kata cukup untuk kita berhenti memuji Tuhan. Tidak ada kata cukup untuk kita menjadikan hidup kita menjadi bukti kebaikan Tuhan bagi orang lain. Gak ada kata cukup. Setiap hari, setiap waktu, setiap langkah, hari demi hari, jadikan hidup kita untuk kita selalu memuji Tuhan. Jadikan hidup kita untuk kita menjadi bukti kebaikan Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Gak ada kata cukup. Sekali lagi di ayat 2 saya katakan, siapakah yang dapat mengatakan bahwa ia telah cukup memuji-muji Tuhan? Hati-hati kalau kita sudah merasa udah cukup aku memuji Tuhan, udah cukup aku. Itu hanya pemikiran kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan pernah merasa cukup untuk kita memuji Tuhan. Naikkan selalu pujian kepada Tuhan. Ternyata hidup kita ini juga merupakan sebuah bukti kebaikan Tuhan untuk orang lain. Jadikan kehidupan kita menjadi sebuah Injil Allah. Kabar baik, Injil saya cari artinya, memiliki arti kabar baik, kabar sukacita. Tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kasihnya Tuhan di dalam karya salib. Tentang pertolongannya Tuhan. Tentang mujizat Tuhan. Tentang apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadikan hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat buat setiap orang sekitar kita. Ayat 1 katakan, ayat 1 font, bersyukurlah kepada Allah. Mensyukuri hidup,
menghidupi kehidupan kita dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan itu dapat dirasakan oleh orang lain. Sampaikan kepada semua orang bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sampaikan kepada semua orang. Mungkin kita nggak akan arogan ya. Kasih setia Tuhan loh buat aku, wow besar. Gak usah gitu. Kita tunjukkan melalui gaya hidup kita. Kita tunjukkan melalui kehidupan kita. Tunjukkan ternyata kasih setia Tuhan itu selama-lamanya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadikanlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi suatu hal yang berbeda atau berkat bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita buka ayat terakhir kita. Suratan 1 Petrus pasal 2. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya, ini ayat terakhir. Habis itu kita kembali bernyanyi untuk Tuhan. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 9 kembali Ivan. Di sini ada kalimat yang sangat menarik buat saya. Supaya kita semua memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oleh karena itu poin yang kedua, tadi saya katakan kan, ternyata hidup kita ini adalah sebuah bukti kebaikan Tuhan. Ternyata hidup kita ini adalah sebuah bukti kebaikan Tuhan. Dan ayat ini pun mengatakan, supaya kita semua memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Wah, begitu dahsyat kalau orang sekitar kita bisa merasakan ternyata kasih Tuhan begitu melimpah selama-lamanya. Wah, begitu dahsyat, bisa menjadi berkat. Tuhan inginkan kehidupan kita ini menjadi bukti dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kesimpulan saya di malam hari ini cuma ada 2 hal. Yang pertama, Allah yang kita sembah memanglah terbukti bahwa Ia adalah Allah yang baik. Sekali lagi, Allah yang kita sembah memanglah terbukti bahwa Ia adalah Allah yang baik. Itu yang pertama kesimpulan saya. Lalu poin yang kedua, jadikan kebaikan-kebaikan yang kita terima menjadikan hidup kita pun menjadi bukti kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang lain. 2 hal sederhana sekali. Ketika kita memahami tentang arti kebaikan Tuhan, ternyata Allah kita adalah Allah yang memang baik. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Yesus, Dia adalah Allah yang memang sungguh baik buat kamu dan buat saya, buat kita semua di tempat ini. Dan itu adalah terbukti Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Secara sederhana aja. Siapa yang sampai detik ini ada dalam penyertaan Tuhan boleh lambaikan tangan. Berarti terbukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dan jadikan kebaikan-kebaikan yang kita terima, penyertaan Tuhan yang kita terima, jadikan hidup kita pun menjadi bukti kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain dan menjadi berkat. Saya undang siap kita bangkit berdiri dan saya undang tim PAW
untuk maju ke depan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulang pujian ini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. amin, amin. Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda Dan celah. bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Nya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Ya Kau. Dari pujian ini kita diingatkan kebaikan Tuhan itu begitu besar buat kita. Terima kasih Yesus. Kita yang bukan dari terang, kita dari gelap, tapi Tuhan ubahkan kita. Tuhan kembalikan kita. Tuhan angkat kita kembali menjadi anaknya, mengubah status kita menjadi terang. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus.
Bahkan setiap hari penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya selalu ada dalam kehidupan kita. Meskipun dalam keadaan tidak enak, tetapi Tuhan pun masih beserta kita. Amin. Kasih-Nya panjang sabar, kasih-Nya tidak pernah pudar. Amin. Dan jadikan kasih Tuhan yang melimpah itu, kebaikan Tuhan yang melimpah, membuat kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, untuk menjadi alatnya. Makasih ya Yesus. Menjadi alatnya, menjadi bukti nyata atas kebaikan Tuhan, dan banyak orang bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. 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 Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus hidup setiap kami Tuhan. Hidupku amin, amin, amin. Dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala senior maju ke depan. Jadilah jadaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan masuk perjamuan. Apakah saudara semua sudah dapat? Kalau ada yang belum, minta sama Aini di belakangnya. Kalau sudah, semua dapat, kita akan masuk dalam acara perjamuan. Sudah dapat semua ya? Dengarkan firman Tuhan. Saudara pegang rotinya. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya bagi kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka anggur. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Saudara angkat anggurnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum air anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan kita dan memilihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lagu Darahnya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, Kita mengangkat tangan. sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya Tebus saya. Sekali lagi. darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Allah yang maha besar, manusia tidak luput dari kesalahan, kelemahan, kekurangan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus begitu baik. Dia sudah berkorban untuk menebus semua dosa umat manusia. Benar Yesus. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa dan kesalahan kami semuanya. Amin. Roh Kudus tetaplah berkarya dalam hidup kami. Tegur kami bila kami menyimpang dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Diberkatilah semuanya. Amin. Umat-Mu yang ada Amin. menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada saat ini. Haleluya. Semua kita berkata amin. Dan berkata, Betapa baiknya Tuhan. Namun sebelum itu doa dulu ya untuk persembahan ya.
Nanti Ibu Novi ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan, kami percaya Tuhan biarlah lewat korban ini kami belajar untuk kami mengucap syukur, membawa dengan penuh sukacita karena kami tahu berkat kami datangnya daripada Tuhan dan Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Kita mau akhiri bagian ini. Sekali lagi saya undang Ibu Gembala Senior maju ke depan. Kita angkat pujian. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi
mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, tandanya kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih anakku. Mari Tuhan, Engkau berkati semua. Engkau berkati semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Mungkin ada yang tidak hadir karena sakit. Tuhan, Engkau juga sanggup melawat mereka sehingga jamahan Tuhan, karena Tuhan tabib yang sempurna, sanggup menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami percaya Tuhanlah penolong yang sejati, pembela dan sumber berkat. Berkati semua tangan-tangan yang terulur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua berkata, amin. Tuhan berkati.